Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Ida dan selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 kelas AKT 3B akan mempresentasikan mengenai materi yayasan di mata kuliah hukum bisnis. Dosen pengampu yaitu ada Dr. Ida Nurhayati, SHMH, ketua kelompok saya sendiri, Misal Agatha Triksi, dan anggota kelompok 5 ada 5 orang. Yang pertama Aulia Putri Wantoro, yang kedua ada Husnul Khotimah, yang ketiga ada Muhammad Ikram Darmawan, yang keempat Ratu Intan, dan yang terakhir ada Zofira Amri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Husnul. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama ada definisi yayasan, yang kedua dasar hukum yayasan, yang ketiga syarat dan tata cara pendirian yayasan, yang keempat tujuan dan fungsi yayasan, yang kelima kelebihan dan kelemahan yayasan, yang keenam bentuk-bentuk yayasan, yang ketujuh penyebab yayasan bubar, dan yang terakhir contoh yayasan. Next. Yang pertama, definisi yayasan. Secara umum, yayasan merupakan sebuah paguyuban atau badan di mana pendiriannya disahkan dengan akta hukum atau akta yang dibuat oleh notaris. Yayasan memiliki aktivitas yang besar dan bergerak dalam bidang sosial. Menurut Undang-Undang Yayasan Pasal 1 Nomor 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, selanjutnya yayasan menurut para ahli. Zainul Bahri mendefinisikan yayasan yaitu suatu badan hukum yang muncul sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial khususnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu Intan. Yang kedua itu ada dasar hukum. Next. Dasar hukum itu ada dua. Yang pertama itu ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Di undang-undang ini hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh yayasan dalam menjalankan undang-undang ini diantaranya yaitu ada yayasan, yang pertama itu ada yayasan harus memperhatikan bahwa mereka termasuk sebagai yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum oleh undang-undang ini yang terdapat pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yang kedua itu ada yayasan harus sesuai dengan anggaran dasarnya. Yang ketiga itu yayasan harus mengubah struktur organisasinya. Yang keempat, yayasan harus memastikan badan usaha yang didirikannya mempunyai kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yang kelima itu yayasan harus memastikan penyertaan yang dijalankannya tidak lebih 25% dari semua nilai kekayaan yayasan. Yang keenam itu seluruh yayasan wajib membuat ikhtisar laporan tahunan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Next, Shell. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Di Undang-Undang ini merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai peranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dasar hukum yayasan itu ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Namun sebelum undang-undang tersebut diundangkan, keberadaan yayasan didasarkan pada hukum kebiasaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang yang pertama itu ada kebiasaan. Kebiasaan itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai tingkah laku atau mengenai hal yang diterima oleh suatu masyarakat. Yang kedua itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim sebelumnya yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu ada doktrin. Doktrin itu adalah pendapat sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan.
Yang keempat itu ada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, di mana undang-undang ini pertama kali terbit di Indonesia dan diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah mengenai yayasan dan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur yayasan Indonesia. Namun dalam undang-undang tersebut ternyata perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan keterlibatan hukum serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dan tata cara pendirian dari suatu yayasan. Yayasan ini nanti didirikan itu yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Dan mereka yang mendirikan yayasan nantinya akan disebut sebagai pendiri yayasan tersebut. Lalu ada beberapa syarat pendirian yayasan. Yang pertama, yayasan merupakan sebuah organisasi yang pertama kali harus dipisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal atau modal dari yayasan tersebut. Lalu yang kedua, pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris dan kemudian dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, struktur organisasi dari yayasan itu ada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Yang keempat, yayasan juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan harus dengan dasar surat wasiat. Lalu yang kelima, yayasan dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan yang sudah dibuat tadi disahkan oleh kementerian atau pejabat terkait yang sudah ditunjuk di awal. Lalu sama halnya dengan pemberian nama bentuk badan usaha lainnya, pemberian nama yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lainnya yang sudah terbentuk. Dan yang terakhir, yayasan juga nggak boleh berdiri bertentangan dengan ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang ada. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang perlu diurus jika ingin mendirikan yayasan. Yang pertama, akta pendirian yayasan dari notaris. Yang kedua, surat domisili. Yang ketiga, ada surat keterangan terdaftar atau NPWP. Yang keempat, ada surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kelima, pengumuman dalam lembaran berita negara RI. Dan yang terakhir, ada tanda daftar yayasan tersebut dari Dinas Sosial yang terdaftar. Nah, di sini ada beberapa syarat dokumen yang juga perlu disediakan dalam mendirikan yayasan. Yang pertama, nama yayasan. Yang kedua, jumlah kekayaan awal atau modal tadi. Yang ketiga, bukti modal atau aset. Yang keempat, fotokopi KTP, terus fotokopi KTP pembina, pengawas, dan juga tim pengurus yayasan, fotokopi NPWP ketua yayasan, fotokopi bukti kantor yayasan yang berupa SPPT PBB, lalu surat perjanjian sewa yang sudah dibayarkan. Dan yang terakhir itu ada surat pengantar yang didapatkan dari RT atau RW setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Auli. Yang keempat itu ada tujuan dan fungsi. Next. Tujuan yayasan. Pendirian yayasan memiliki tujuan yang jelas, baik itu di bidang sosial, pendidikan, dan lainnya. Tujuan pendirian yayasan juga harus dicantumkan dalam AD atau RT yayasan. Adapun tujuan yayasan menurut UUY, yang pertama itu ada untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang kedua ada yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan. Dan ada fungsi yayasan. Yang pertama itu adalah sebagai wadah yang bersifat non-profit untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Dan yang terakhir ada sebagai lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zafira. Baiklah, yang kelima itu kelebihan dan kelemahan. Next. Kelebihan dalam pendiriannya, yayasan ini memiliki tujuan dalam salah satu bidang seperti kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Nah, keberadaan yayasan ini juga tentu memberikan dampak bagi masyarakat. Dampaknya dampak positif yang mana yayasan dapat menyentuh masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah. Next. Lalu kelemahan.
sumber pendanaan yang diterima yayasan sangat terbatas, hanya pada beberapa bidang. Padahal jika dilihat lagi bahwa untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan dari berdirinya sebuah yayasan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, dengan terbatasnya dana berdampak pada jalannya kegiatan yayasan atau jalannya kegiatan yayasan itu akan terhambat, dan juga pembatasan ini juga berdampak pada tidak berjalannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kemudian dapat menyebabkan sebuah yayasan dibubarkan. Next. Yang ketujuh itu bentuk-bentuk yayasan. Pertama itu ada yayasan di bidang sosial. Yayasan di bidang sosial ini berarti dia bergerak pada lembaga sosial, baik lembaga sosial non formal maupun lembaga sosial formal, seperti panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, poliklinik, yang mana lembaga ini bertugas untuk membantu masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial yang ada. Yang kedua itu yayasan bidang kemanusiaan. Yayasan bidang kemanusiaan ini lebih memberikan bantuan dan kepedulian terhadap beragam aksi kemanusiaan, seperti adanya bantuan pada saat ada bencana alam, di mana yayasan ini membantu bukan hanya di segi material, tapi di segi pelatihan, memberikan pelatihan yang gunanya untuk kedepannya bagi korban bencana alam, yang mana bisa memanfaatkan keahlian yang telah diberikan oleh yayasan kemanusiaan untuk menjadi sumber penghasilan atau pendapatan. Nah, yang terakhir itu yayasan bidang keagamaan, berarti dia berfokus atau fokus terhadap religius, kegiatan religius seperti pengelolaan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, dan lain-lain. Next. Penyebab yayasan bubar. Penyebab yayasan bubar, pertama, tujuan yang ada dalam anggaran dasar itu sudah tercapai atau tidak tercapai. Yang kedua, jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran telah berakhir. Yang ketiga, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan alasan tertentu. Pertama, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit. Yang kedua, melanggar ketertiban dan kesusilaan. Yang ketiga, harta kekayaan tidak cukup digunakan untuk melunasi utangnya setelah dinyatakan pailit. Next. Oke, di bagian ke-9 ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh yayasan yang ada di Indonesia. Nah, tolong next slide. Yang pertama itu ada Putra Sampurna Foundation. Nah, Putra Sampurna Foundation ini merupakan sebuah yayasan yang memiliki tujuan dalam misi untuk mencetak calon-calon wirausahawan untuk kedepannya. Lalu ada Tonoto Foundation. Tonoto Foundation itu adalah salah satu yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan dan juga sosial. Fokusnya dari Tonoto Foundation ini itu adalah pendidikan non-formal, serta beberapa program kemanusiaan yang berkaitan dengan pemberdayaan manusia dan peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan di sekitarnya. Lalu ada Yayasan Muhammadiyah. Nah, Yayasan Muhammadiyah ini merupakan salah satu organisasi Islam besar yang ada di Indonesia. Yayasan Muhammadiyah ini bergerak pada bidang mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga di bidang keagamaan. Pada bidang pendidikan, yayasan ini memiliki sekolah mulai dari pendidikan dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi. Lalu pada bidang sosial, mereka memiliki lembaga amal zakat, infak, dan sedekah. Dan juga di bidang kesehatan, mereka memiliki beberapa rumah sakit Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah. Lalu contoh lainnya juga ada seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Habibie Center, dan juga Yayasan Kanker Wisnuwardana. Next. Ini salah satu bentuk gedung dari yayasannya, itu Habibie Center. Sekiranya itu penjelasan dari kami, kelompok 5, yang menjelaskan tentang yayasan yang ada di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.